Ada banyak jumlah gunung yang Allah ciptakan di dunia ini, mulai dari gunung yang kecil hingga yang paling besar. Ada gunung yang sangat tinggi dan juga ada gunung yang sangat rendah. Dengan berbagai macam gunung ini, Allah menciptakan mereka juga dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya. Namun di antara semua gunung yang Allah ciptakan, ada gunung yang Ia ciptakan tersembunyi secara misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut melainkan beberapa orang saja. Gunung yang dimaksudkan di sini adalah Jabal Qaf. Bagaimanakah bentuk gunung Qaf tersebut? Apa fungsi keberadaannya di bumi? Bagaimana ukurannya? Apakah ia lebih besar dari gunung-gunung yang ada di bumi? Ataukah lebih besar dari itu? Atau mungkin lebih besar daripada alam semesta? Di dalam kitab yang berjudul Yasin Mustajabah, karya Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhammad Wali, adalah seorang ulama besar di Aceh, menyebutkan bahwa telah berkata Syekh Fauzi Abdul Rahman bin Al-Jauzi bahwasanya gunung-gunung yang bertebaran di segala penjuru dunia adalah 198 gunung. Menurut Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Qarra, bahwasanya gunung yang mula-mula diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permukaan bumi ialah Gunung Abil Qubais di Makkah. Menurut Al-Waqidi, bahwasanya Gunung Qaf ialah bapak semua gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap gunung di atasnya ada sebangsa urat yang menghubungi antara semua gunung itu. Kemudian menurut sebagian hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusan Gunung Qaf pada seorang malaikat yang sangat besar fisiknya, yang malaikat itu dinamakan dengan malaikat Qaf. Apabila Allah berkehendak gempa di bumi atau menggelamkan sebahagian bumi, maka Allah memerintahkan malaikat yang diwakili dengan Gunung Qaf untuk menggerakkan salah satu urat dari urat-urat yang berkaitan dengan semua gunung di atas. Dan apabila malaikat itu menggerakkan urat yang berkaitan dengan urat yang bersambung pada sebuah gunung, maka gempalah dunia ini atau tenggelam sebahagiannya. Kemudian berkata Ibnu Abbas bahwasanya Gunung Qaf meliputi dunia ini, dan Gunung Qaf itu sebuah gunung yang sangat besar yang tidak mengetahui ukuran kebesarannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka Allah telah bersumpah dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Qaf ayat 1. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut pada pangkal surat ini dengan Qaf, yang menurut pendapat ahli tafsir adalah sebuah gunung yang meliputi bumi. Gunung itu terbuat dari permata hijau, di mana warna kehijauan langit adalah pantulan dari warna hijau Gunung Qaf itu. Berkata mufassirin yang bernama Wahab, satu kali Zulkarnain naik ke atas Gunung Qaf, maka melihat di bawahnya banyak gunung-gunung kecil. Zulkarnain bertanya kepada Gunung Qaf itu, "Anda siapa?" Gunung Qaf menjawab, "Aku adalah Qaf." Zulkarnain bertanya, "Gunung-gunung di sekelilingmu siapa?" Qaf menjawab, "Itu adalah urat-uratku, dan tidak ada satu negeri pun yang tidak ada di dalamnya satu urat dari urat-uratku. Maka apabila Allah menghendaki terjadi gempa di negeri itu, Allah memerintahkanku untuk menggerakkannya. Maka terjadilah gempa di negeri itu." Zulkarnain bertanya kepada Gunung Qaf, "Hai Qaf, beritakanlah kepadaku sesuatu dari keagungan Allah." Qaf menjawab, "Sesungguhnya Tuhan kita begitu sangat agung, dan di belakangku adalah bumi sejauh perjalanan 500 tahun. Di dalamnya 500 gunung salju. Sebagian gunung itu membelah gunung yang lain. Dan jikalau tanpa gunung-gunung itu, maka terbakarlah bumi ini karena panasnya neraka jahanam." Kemudian Zulkarnain berkata, "Tambahilah keterangan bagiku, wahai Qaf." Maka Gunung Qaf menjawab, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam berdiri di hadapan Allah dengan bergetar. Lantas Allah menciptakan dari setiap gemetarannya itu 100.000 malaikat. Maka semua malaikat itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala. Maka apabila Allah mengizinkan para malaikat berbicara, maka malaikat itu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah." Inilah penjelasan singkat mengenai Gunung Qaf. Semoga bermanfaat.